perbedaan formasi antara kesebelasan Man City versus Inter Milan. City punya formasi dengan barisan penyerang terbaik, sedangkan Inter Milan memiliki yang kuat di barisan belakang. Manchester City berhasil mencapai final tak lepas dari usahanya menghentikan perjalanan juara bertahan, Real Madrid. Selain Los Blancos, mereka juga menyingkirkan tim-tim besar lainnya seperti Dortmund dan Bayern Munchen dalam perjalanan mereka. Dalam taktik yang unik, Manchester City mengandalkan formasi 3-2-4-1 untuk menjaga stabilitas baik dalam serangan maupun pertahanan. Mereka menggunakan struktur blok pressing tinggi yang membuat jarak antar pemain sangat rapat, sehingga mereka dapat mengendalikan permainan lawan secara dinamis. Namun, mereka perlu waspada terhadap serangan balik lawan, terutama melalui bola-bola crossing dan bola-bola panjang di antara ruang antar bek lawan. Sehingga jika serangan balik cepat itu terjadi, maka bek City bisa kewalahan lantaran bek asuhan Pep Guardiola hanya 3 sementara Jones sering membantu serangan. Sementara itu, Inter Milan tetap setia pada formasi 3-5-2 yang telah menjadi ciri khas mereka. Mereka cenderung bertahan dan mengandalkan serangan balik yang tajam. Strategi ini melibatkan menumpuk pemain di lini pertahanan dan memanfaatkan kestabilan gelandang untuk meredam serangan awal lawan. Garis pertahanan mereka bermain cukup dalam, dengan 5 pemain bertahan yang akan menyulitkan lawan untuk mencetak gol. Kunci bagi Inter Milan adalah mewaspadai rotasi pemain yang dinamis dari Manchester City. Sementara itu, City perlu lebih fokus dalam menjaga duet penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez yang memiliki kemampuan dribbling dan kecepatan yang mumpuni, serta Edin Dzeko yang berperan sebagai penyelesaian akhir dan pengacaukan konsentrasi bek lawan. Formasi keduanya memang membuktikan telah meredam lawan-lawannya sejak memulai fase grup hingga lolosnya ke partai final. Menariknya, di final Liga Champions kali ini Manchester City diprediksi bakal habis-habisan memborbardir pertahanan Milan sebagai upaya untuk memperoleh gelar Liga Champions kali pertamanya. Karena klub besar wakil Inggris yang belum pernah merasakan gelar Liga Champions adalah Manchester City. Tahun ini, 2 wakil Serie A Italia telah tumbang di final kejuaraan Eropa sehingga Inter Milan tidak mau mengalami kesedihan yang sama. Tentunya Inter Milan bakal membela negaranya dari kekalahan 3 tim dalam partai final musim ini. Seperti Fiorentina yang baru saja kalah melawan West Ham di final Piala Konfederasi Eropa dengan skor 1-2 pada 8 Juni kemarin. Sedangkan Roma kalah di final Liga Eropa dari Sevilla pekan lalu. Kalau Inter kalah juga, maka ini akan menjadi triple kekalahan klub Italia. Kedua tim telah menunjukkan kemampuan dan kekuatan mereka di kompetisi ini dengan melalui berbagai ujian yang berat. Apakah wakil Inggris akan berhasil mengulangi kemenangan seperti yang mereka raih di final sebelumnya di tempat yang sama? Stadion Olimpiade Ataturk menjadi saksi kemenangan Liverpool atas AC Milan pada 2005 lalu. Apakah wakil Inggris bisa mempertahankan momentum 18 tahun silam? Atau Inter Milan bisa membalaskan dendam rival sekotanya, AC Milan?